Baik Anda semua, ini sudah Ibu berikan di LMS Senin lalu, apakah sudah dibaca? Jadi bentuk Sudah. umum persamaan kuadrat ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, X merupakan variabel, A sama dengan koefisien X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Ini C kecil ya. Lalu jenis-jenis persamaan kuadrat, kita review aja sebentar ya, sebelum masuk ke terapan. Jenis-jenis persamaan kuadrat ditentukan oleh konstanta A, B, dan C. Jika A sama dengan 1, maka persamaan menjadi X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, disebut persamaan kuadrat biasa. Jika B sama dengan 0, maka persamaan menjadi X kuadrat plus C sama dengan 0, disebut persamaan kuadrat sempurna. Dan bentuk ketiga, jenis ketiga, jika C sama dengan 0, maka persamaan menjadi X kuadrat plus BX sama dengan 0, persamaan kuadrat tak lengkap. Dan jika A, B, C bilangan-bilangan rasional, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat rasional. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Bisa dengan memfaktorkan, yakni AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 diubah menjadi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Pada pemfaktoran tersebut harus ditentukan dua buah bilangan yang jumlahnya B dan hasil kalinya C. Contoh, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0, maka X plus 2 kali X plus 3 sama dengan 0. Jumlahnya B, hasil kalinya C. Jumlahnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Hasil kalinya 2 kali 3 sama dengan 6. Maka dari proses pemfaktoran ini diperolehlah X plus 2 sama dengan 0, maka X1 adalah min 2, dan X plus 3 sama dengan 0, maka X2-nya adalah min 3. Lalu cara kedua yakni melengkapkan kuadrat sempurna mempunyai akar yang sama. X plus minus P kuadrat sama dengan X kuadrat plus minus 2P plus P kuadrat. Dan yang ketiga menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, atau X sama dengan min B per 2A plus minus seper 2A akar B kuadrat min 4AC. Penulisan X12 adalah singkatan dari X1 dan X2. Karena di sini ada plus minusnya, jadi ada yang hasilnya plus, maksudnya hasil pertama itu kan min B per 2A ditambah seper 2A akar B kuadrat min 4AC. Lalu hasil yang kedua itu dikurang min B per 2A dikurang seper 2A akar B kuadrat min 4AC. Lalu selanjutnya menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat menggunakan diskriminan. Pada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A, B, dan C elemen real, bilangan real, dengan A tidak sama dengan 0, bilangan real B kuadrat min 4AC dinamakan diskriminan dari persamaan kuadrat dan ditulis dengan D besar ya. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Salah satu terapan dari konsep diskriminan adalah untuk mengetahui jenis atau karakter akar persamaan kuadrat tanpa menghitung terlebih dahulu akar-akarnya. Nah, jenis-jenis akar. D lebih dari sama dengan 0 memiliki akar-akar bilangan real. D-nya lebih dari 0 memiliki akar-akar bilangan real yang berbeda. X1, X2, X1-nya tidak sama dengan X2. D sama dengan 0 memiliki akar-akar bilangan yang sama atau kembar. X1 sama dengan X2. Dan D sama dengan K kuadrat memiliki akar-akar bilangan rasional.
dengan K ini bilangan bulat, D tidak sama dengan K kuadrat memiliki akar-akar bilangan irasional, dan D kurang 0 memiliki akar-akar tidak real atau imajiner. Jadi diskriminan ini memudahkan kita untuk menentukan akar-akar dari si persamaan kuadrat tadi ya. Selanjutnya jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Misalnya X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C itu elemen bilangan real, dengan A tidak sama dengan 0, maka 1. Jumlah akar-akar persamaan kuadratnya X1 plus X2 sama dengan min B per A. 2. Hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya X1, X2 sama dengan C per A. Penerapan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Rumus yang berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A, B, dan C elemen real. Dengan A tidak sama dengan 0. Yang akar-akarnya X1 dan X2. Yang pertama, X1 min X2 sama dengan akar dari diskriminan per A, dan maka X1 itu lebih dari X2. Yang kedua, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 dikuadratkan min 2X1 X2. Yang ketiga, X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan X1 min X2 dikali X1 plus X2. Yang keempat, X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 sama dengan X1 plus X2 pangkat 3 min 3X1 X2 dikali X1 plus X2. X1 pangkat 3 min X2 pangkat 3 sama dengan X1 min X2 pangkat 3 min 3 dikali X1 X2 dikali X1 min X2. Yang keenam, seper X1 plus seper X2 sama dengan X1 plus X2 per X1 kali X2. Oke, kita lanjutkan ke sedikit tentang penerapan fungsi kuadrat ya. Baik, berikut ini ada sedikit penerapan fungsi kuadrat dalam sektor agrokompleks. Apakah bisa dilihat? Mohon maaf, di rumah Ibu lagi hujan dan petir ya. Apakah suara Ibu bisa didengar dengan jelas? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Jelas. Bu. Oke, kita mulai. Bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0, A dan B koefisien dengan C konstanta. Apabila A sama dengan 0, maka fungsi kuadrat akan menjadi fungsi linier dan grafiknya berupa garis lurus. Nah, hasil pertanian di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti curah hujan, kelembaban, cuaca, lalu jika curah yang besar dan cuaca yang bagus, hal ini dapat meningkatkan hasil pertanian. Jika hasil pertanian meningkat atau menurun, maka grafiknya, misalkan jumlah hasil pertanian ditentukan oleh luas lahan dan jumlah hasil pertanian berbanding lurus dengan kuadrat dari luas lahan. Apabila A koefisien atau konstanta perbandingan, maka untuk luas lahan X diperoleh banyak hasil pertanian atau pendapatan adalah Y, yaitu Y mendekati X kuadrat atau Y sama dengan AX kuadrat. Karena yang di atas ini kan dia mendekati ya, maka dimunculkanlah A agar dia bisa menjadi persamaan. Untuk melihat pengaruh hasil luas lahan dengan pendapatan, dapat kita gunakan persamaan kuadrat. Kita dapat melengkapi tabel berikut ini dengan koefisien A sama dengan 1. Ini, misalkan luas itu adalah X, maka kita masukkan ke persamaan ini nilai X ini ya. Maka Y sama dengan 1 dikali 0 kuadrat, sama dengan 0. Nah, kalau misalkan luasnya 10, maka Y sama dengan 1 dikali 10 kuadrat sama dengan 100. Hasil pertaniannya. Ini ya, penerapannya. Lalu ada, jika X-nya 20, ketika dimasukkan ke persamaan tadi, Y, ini A-nya 1 ya, A-nya 1.
Persamaannya yang ini. Ya. Nah, berarti kalau misalkan dia 30, maka Y sama dengan 1 dikali 30 kuadrat. Hasilnya 9. 9. 900. 900 ya. Benar 900? Benar, Bu. Dan seterusnya. Jadi jika X-nya 40, maka tinggal dimasukkan ke rumus. Lalu misalkan koefisien dari A itu sama dengan min 1. Koefisiennya A sama dengan min 1. Terus ini A sama dengan 2. Maka kita tinggal masukkan ke persamaan juga seperti tadi ya. Tinggal diganti saja. Yang tadinya di sini 1, di sini jadi min 1, dan di sini menjadi 2. Nah, seperti itulah terapannya dalam bidang pertanian, tergantung dari persamaan kuadrat dan nilai A-nya. Lalu bagaimana pengaruh koefisien terhadap nilai fungsi, bagaimana bentuk grafik dari ketiga fungsi kuadrat itu untuk menentukan pengaruh, serta menentukan grafik dari persamaan yang diperoleh, kita dapat menggambarkan bentuk grafik dari fungsi dengan menggunakan koordinat kartesius. Caranya seperti ini. Mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat, tempatkan titik-titik koordinat yang berada pada tabel pada bidang koordinat, lalu sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Tadi X-nya misalkan, misalkan ini ya, gambarkan fungsi, grafik fungsi pada fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat. Jadi di sini kan ada X dan ada fungsinya. Fungsi X-nya adalah 2x kuadrat. Misalkan kita ambil nilai X itu adalah min 2 sampai 2. Jadi min 2 sampai 2 kan ada min 2, min 1, 0, 1, dan 2 ya. Lalu kita masukkan 2 dikali min 2 dikuadratkan jadi positif ya. Jadi 8. Sama hasilnya dengan 2, jadi 8. Terus untuk min 1 sama hasilnya dengan 1, 2, dan 2. Lalu ada 0, kita gambarkan grafiknya. Tidak susah ya. Kita gambarkan grafiknya. Berbentuk parabola yang terbuka ke atas, memiliki titik ekstrim atau minimum, dan menyinggung sumbu X. Titik minimumnya. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah ya. Lalu mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus C. Tempatkan titik-titik koordinat yang berada pada tabel pada bidang koordinat. Sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Contoh, gambarkan grafik fungsi pada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 1. Jadi kita substitusikan nilai x ke dalam persamaan fungsi sehingga diperoleh titik koordinat x, y. Ini X, ini fx-nya, Y sama dengan X kuadrat plus 1, dan ini ada X, Y. Dengan X-nya min 2, maka Y-nya 5. Ketika dimasukkan ke persamaan ya. Terus ketika X-nya min 1, diperolehlah Y-nya 2. Sehingga, dan seterusnya ya, dan hasil X, Y-nya adalah min 2,5, min 1,2, 0,1, 1,2, dan 2,5. Nah, sehingga ketika digambarkan menjadi seperti ini. Kesimpulan dari gambar bahwa grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola terbuka ke atas, namun berada di atas sumbu X. Kalau tadi memotong ya, kalau ini berada di atas sumbu X. Nah, ini ada untuk latihan di rumah ya, silahkan diisi tabel ini. Nanti akan Ibu share juga ini materinya. Bahkan potret-potret di rumah, bila Y-nya sama dengan X kuadrat plus 2. Untuk X dari min 2 sampai 2, isilah tabel-tabel, sel-sel pada tabel ini. Dan yang kedua, isilah tabel berikut ini dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan fungsi,
sehingga diperoleh titik koordinat X, Y, dan lukislah grafik dari fungsi kuadrat. Ini persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 3. Sama ya, X-nya dari min 2 sampai dengan 2. Lalu kita gambar. Lalu yang ketiga, menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX. Untuk menggambarkan koordinat kartesius dengan persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus BX, dengan C sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, dapat mengikuti langkah-langkah. 1. Mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat plus BX. Tempatkan titik-titik koordinat yang berada pada bidang koordinat, lalu sketsalah grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Contoh, gambarkan grafik fungsi pada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x. Oke, ini x-nya dari min 3 sampai dengan 3. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Dan baris berikutnya adalah X, Y. Ketika kita masukkan min 3 ke dalam persamaannya, kita substitusikan, maka menjadi 3 kuadrat plus 2 kali 3. 3 kuadrat ditambah 2 kali min 3. Jadi berapa? 3 ya. Karena 9 ini kan dari 9 dikurang 6 ya. Perolehlah 3. Lalu ketika min 2, maka X kuadrat itu jadi 4. Min 2 kuadrat jadi hasilnya 4. Plus 2 dikali min 2 jadi min 4. 4 Dikurang. 4 dikurang 4 jadi 0. Paham ya? Tinggal disubstitusikan aja. Nah, kemudian hasil Y-nya kita jadikan X, Y kita tulis di sini. Min 3,3, min 2,0, dan seterusnya. Sampai yang 3 ini adalah 3,15. Karena hasil dari 9 plus 6 itu adalah 15 ya. Lalu kita gambarkan grafik berdasarkan titik X, Y ini. Dan sama saja merupakan grafik dengan fungsi kuadrat berbentuk parabola terbuka ke atas. Ini bisa dilatih-latih di rumah ya, untuk menggambar grafik-grafiknya. Lalu ada sumbu, simetri, dan nilai optimum. Berikut ini diberikan 3 buah grafik dari fungsi kuadrat. Dari persamaan fungsi ini kita dapat melihat bagian yang merupakan sumbu simetri dan nilai maksimum dan minimum. Gambar perbandingan, ini ya ada 3 ya. Grafiknya ada 3. Gambar perbandingan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Lalu X sama dengan min X kuadrat min 3X plus 2. Y sama dengan min X kuadrat min 5X min 4. Garis putus-putus pada gambar di atas merupakan sumbu simetri. Yang ini ya, garis putus-putus ya. Kelihatan kan? Sumbu simetri sebagai garis pencerminan dari setiap titik pada grafik fungsi. Koordinat yang ditandai dengan bulatan merupakan titik puncak atau titik ekstrim. Ini bulatan yang ditebelin ya. Yang ini. Merupakan titik puncak atau titik ekstrim yang memiliki nilai minimum atau maksimum dari fungsi. Dan tentu saja titik puncak berada pada sumbu simetrinya, sedangkan koordinat yang ditandai persegi merupakan titik potong dengan sumbu Y pada apsis X sama dengan 0. Beberapa fungsi kuadrat juga memotong sumbu X pada ordinat Y sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan kuadrat.
Jadi untuk persamaan fungsi kuadrat bentuk fx sama dengan ini ya, ini harus diperhatikan. Untuk persamaan fungsi kuadrat, bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Nilai ekstrim atau nilai maksimum atau minimumnya adalah y fungsi atau f min b per 2a sama dengan min d per 4a, di mana d sama dengan b kuadrat min 4a. Berikut ini langkah-langkah dalam mensketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan bentuk parabola, apakah terbuka atau ke atas, terbuka ke bawah atau ke atas maksudnya. Yang kedua, menentukan sumbu simetri dan nilai ekstrim, optimum, nilai maksimum atau minimum dari grafik fungsi. Lalu menentukan beberapa titik lainnya yang dilalui fungsi, misalkan titik potong dengan sumbu x atau sumbu y, atau titik lainnya yang mudah ditentukan. Lalu langkah keempat, menggambar atau membuat sketsa grafik parabola berdasarkan langkah 1, 2, dan 3. Contohnya, diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Tentukanlah sumbu simetri, nilai optimum, serta gambarkan grafiknya. Penyelesaiannya, fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 10 dengan a sama dengan 1. B-nya sama dengan min 6, karena nilainya negatif di sini ya, dan C-nya adalah 10. Maka masukkan ke rumus tadi, sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A, Y-nya adalah min D per 4A. Ini kita hitung. Diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 10 sama dengan min 4. Karena D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Lalu langkah ketiga, perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu Y0 F0 sama dengan 10 pada titik 0,10. Angka keempat, menghitung sumbu simetri dan nilai optimum sumbu simetri. Ini sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Nilai optimumnya dengan rumus di atas tadi, Y sama dengan min D per 4A, sama dengan min kali min 4 per 4 kali 1 sama dengan 1. Sehingga gambarnya adalah seperti keterangan di samping. Ya. Oke, selanjutnya ada aplikasi dari fungsi kuadrat. Kota atau kaleng, apa dibacanya, belek ya, merupakan alat pengukur hasil pertanian tradisional yang digunakan, berarti bele kalau Minangkabau ya. Bele merupakan alat pengukur hasil pertanian tradisional yang digunakan di daerah Bumi Minang atau Sumatera Barat. Istilah bele lebih umum dikenal oleh masyarakat Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi yang memiliki kapasitas daya tampung sekitar 22 liter atau 19 kg, atau belek kecil dengan kapasitas 15 liter atau 12 kg. Pada awalnya, alat ini digunakan untuk mengukur berbagai hasil pertanian seperti padi, kacang tanah, dan lainnya. Alat ini juga digunakan untuk mengukur hasil pemeliharaan ikan di sawah setelah sawah ditanami padi. Seiring perkembangan zaman, beberapa hasil pertanian diukur hasilnya menggunakan timbangan dengan satuan kilogram. Namun untuk hasil pertanian padi masyarakat sampai saat ini masih menggunakan alat pengukur belek. Belek berbentuk balok tanpa tutup yang umumnya terbuat dari seng.
dari bacaan di atas sekarang tentang alat ukur hasil pertanian, apakah di Jambi ada? Nggak tahu juga ya. Kalau di daerah Minang digunakan belek ini ya. Nah, di sini untuk membuat belek, petani menggunakan seng bekas sisa pemotongan. Petani menemukan beberapa bentuk sisa pemotongan, di antaranya terdapat 4 buah berbentuk segitiga sama sisi yang dapat digunakan membuat dinding belek. Bahan seng berbentuk persegi panjang berukuran 80 cm akan dibuat dalam balok atau kubus. Ukuran dinding belek harus disesuaikan dengan ukuran balok. Maka petani harus memotong seng dengan ukuran semaksimal mungkin. Kegiatannya bisa dibaca juga sendiri nanti ya, permasalahan ini. Lalu selanjutnya, ini cuma pengayaan wawasan aja ya, nggak ditugasin, nggak ibu tugasin kok, cuma di ini aja untuk pengayaan. Nah, selanjutnya aplikasi fungsi kuadrat. Banyak masalah di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan masalah sehari-hari lainnya yang berkaitan dengan penerapan fungsi kuadrat, seperti untuk menentukan nilai maksimum penjualan, hasil panen, dan pendapatan atau nilai minimum biaya produksi, kerugian, dan sebagainya. Prosedur, tahapan, atau langkah menyelesaikan masalah adalah mengubah masalah ke bentuk diagram atau gambar agar lebih jelas. Mengidentifikasi konsep matematika yang relevan dan dapat digunakan untuk menyelesaikan atau merumuskan model atau kalimat matematika yang relevan, menyelesaikan model, menentukan solusi yang masuk akal atau realistis dari masalah. Pada masalah yang terkait dengan fungsi kuadrat, langkah 1 kita tentukan dulu variabel fungsi kuadrat yang terlibat dari masalah. Langkah 2, buatlah diagram atau gambar dari masalah fungsi kuadratnya. Langkah 3, buatlah model matematika, yaitu fungsi kuadratnya. Yang keempat, buatlah sketsa atau grafik fungsi kuadratnya. Yang kelima, tentukan nilai ekstrim optimum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum, ataupun nilai lainnya yang dicari sebagai penyelesaian dari masalah berdasar dari langkah 1 sampai dengan 4. Oke, demikian sore ini. Apakah ada pertanyaan? Untuk baik itu tadi materi persamaan kuadratnya ataupun terapannya. Mungkin belum banyak terapan ya, kalau nanti udah disampaikan semua, lebih banyak penerapan yang akan kita bahas atau diskusikan. Apakah ada pertanyaan? Di rumahnya masing-masing sekarang hujan nggak? Di sini hujannya ini ya. Terang Bu di sini Bu. Oh, terang. Hujan, Bu. Hujan. Di rumah ibu ini berisik, jadi suara ibu kayak saingan sama hujan gitu. Tapi Habis di sini hujan. pas Bu. Oh, ada yang Di sini sedang baru petir, Bu. Oh, belum hujan ya? Belum, Masih Bu. mendung Bu. Bentar lagi Iya, nyusul. Iya ya, awannya gerak ya. Iya, Bu. Oke, apakah ada pertanyaan Ananda semuanya? Mohon Saya maaf rasa ini hari ini jadi 2 sesi ya. nggak apa-apa Bu. Ibu terima kasih sekali. Amel sama Salsa di kelas ini kan? Amel Kelas ini, Bu. Amel R1 ya. Jadi Amel sama Salsa ikut LKTI nasional yang kemarin Ibu share di grup ya. Jadi timnya mahasiswa dari prodi matematika. Mudah-mudahan menang, doakan ya. Karena mepet sekali persiapannya. Ibu terima infonya itu hari apa ya? Jadi cuma punya waktu seminggu penyelesaian, kurang dari seminggu malah ya. Salsa. Tetap semangat aja. Namanya juga belajar. Menang kalah itu kalau dalam kompetisi biasa. Yang penting kita berani mencoba. Ya. Nanti kalau ada info lagi, Ibu kasih tahu. Ibu bagikan lagi. Karena tadi Ibu sudah ngobrol sama Bu Surhaini, katanya sekarang kan Merdeka Belajar, jadi mahasiswa boleh ikut, nggak perlu banyak urusan-urusan
administrasinya nggak dipersulit. Jadi kalau misalkan butuh surat-surat atau apa, ini kan kebetulan lombanya tidak perlu ke sana. Jadi cuma kita kirim. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu urus izin dan lain sebagainya karena tidak mengganggu kuliah. Nah, kalau misalkan ada lomba, terus harus ke tempat si IO-nya, itu silakan diurus administrasinya, misalkan izin kepada Kaprodi gitu ya, karena meninggalkan kuliah misalkan. Tapi karena online kayaknya nggak apa-apa juga sih, kalau misalkan ada lomba, kemungkinan masih bisa ikut kuliah kan. Jadi sebenarnya dengan kondisi online seperti ini, mahasiswa banyak diuntungkan. Bisa ikut banyak lomba tanpa harus memikirkan biaya karena online kan, daring ya. Terus juga apa-apa dikirim-kirim gitu, nggak perlu pakai pos lagi, kirim via disubmit aja gitu kan, atau kirim via email gitu. Tapi mungkin untuk sebagian perkuliahan seperti misalkan kuliah di lab atau yang kuliah yang berjumlah mahasiswa itu sedikit, itu sekarang udah boleh offline, udah diperbolehkan offline. Asalkan tidak kalau dianjurkan sih jangan lebih dari 20 kalau nggak salah ya mahasiswanya. Mungkin kalau 10 sampai 15 itu masih diperbolehkan offline. Kalau apalagi 5, 6 gitu ya, mata kuliah pilihan biasanya. Itu boleh offline sekarang ya, sudah diperbolehkan dengan catatan semua mahasiswa yang mengikuti sudah vaksin. Tuh. Jadi mungkin bosan juga kan daring-daring gitu. Lebih enak tatap muka langsung gitu. Terus juga nggak sakit, matanya nggak kena radiasi ya. Kalau daring kayak gini rata-rata pasti udah kena gitu. Makanya sebetulnya banyak efek negatifnya juga dari daring. Oke, jika tidak ada yang mau didiskusikan, kita sudahi pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Ananda semua. Semoga kita semua sehat selalu. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama semua.